Halo, bertemu lagi di video part 2. Sebelumnya, kita sudah berbicara mengenai pengertian dan definisi model belajar blended learning. Nah, di part 2 ini, saya akan sharing sedikit apa itu dan bagaimana sejarah blended learning, lalu kemudian apa teori-teori belajar yang mendasari blended learning. Lanjut, untuk sebentar. Nah, sejarah blended learning dimulai pada tahun 1840-an. Ada tokoh yang bernama Sir Isaac Pitman. Nah, beliau meluncurkan pembelajaran jarak jauh pertama dengan cara mengirimkan tugas pada siswanya. Siswa mengirimkan kembali tugas mereka via pos untuk dikoreksi dan dinilai. Jadi ini awal dari pembelajaran jarak jauh. Kemudian, di tahun 1960 sampai 70-an, rancangan CBT atau Computer Based Test itu dimulai. Dan di sini pertama kalinya juga tes yang terjadi di kelas yang dapat berlangsung dengan melibatkan ratusan pekerja tanpa menggunakan materi cetak dan pertemuan tatap muka. Jadi di sini menggunakannya komputer, sudah menggunakan komputer ya tesnya. Awal mulanya pembelajaran jarak jauh ini dikhususkan untuk instansi atau organisasi untuk melatih pekerjanya. Nah, kemudian di tahun 70-an dan 80-an setelah komputer ada juga teknologi berbasis televisi yang mendukung live class. Di situ bisa berlatih menggunakan siaran yang disiarkan oleh televisi. Pada tahun ini juga sudah mulai video conference dan juga webinar. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini menggunakan siaran tadi karena belum ada internet. Kemudian di tahun 80 sampai 90-an muncullah CD-ROOM dan kemunculan beberapa lembaga belajar. Lembaga belajar ini menggunakan CD-ROOM sebagai penyampai materi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Di sini juga dilengkapi dengan penampilan video dan suara. Kemudian di tahun 1998 di mana internet sudah ditemukan, proses pembelajaran jarak jauh ini memanfaatkan website. Karena pertumbuhan website yang karena pertumbuhan internet yang berkembang dengan cepat, maka komputer pada saat ini banyak diproduksi untuk kebutuhan mahasiswa atau kebutuhan keluarga, bukan untuk kepentingan dari corporate saja. Makanya di tahun mulai dari 90-an itu komputer diproduksi dengan menggunakan grafik, desain grafik yang lebih baik, lalu ada suara dan juga bisa menampilkan video. Di sini juga pertumbuhan dari berbagai macam LMS yang menggunakan internet untuk menyampaikan materi-materi mereka atau mengadakan kelas online maupun tatap muka. Kemudian pada masa sekarang blended learning sudah sangat umum, sudah sangat biasa. E-learning juga sekarang di Indonesia mulai banyak ya dengan les kursus online dan juga universitas terbuka, dan tatap muka sendiri ini masih dilakukan ketika pembelajaran tersebut membutuhkan kelas tatap muka untuk kegiatan praktek atau misalkan ada sesuatu hal yang tidak bisa menggunakan kelas virtual seperti misalkan bidan atau dokter seperti itu. Nah, untuk selanjutnya materinya adalah teori-teori yang mendasari blended learning. Ada 3 ya, ada kognitif, konstruktivistik, dan performance support. Kalian sudah akrab dengan kognitif dan konstruktif, di mana lingkungan diciptakan untuk menstimulus pengetahuan dan pengalaman belajar. Kemudian siswa diberikan kebebasan untuk merekonstruksi pengetahuan mereka, memaknai, dan juga menyusun informasi-informasi yang membentuk pengetahuan. Nah, blended learning memberikan dan memfasilitasi
siswa untuk belajar dengan cara proyek, eksperimen, dan juga rangsangan-rangsangan belajar seperti tugas yang diberikan pada saat tatap muka maupun online. Nah, yang baru ini adalah teori performance support. Performance support itu dapat kita cek di artikel. Dulunya performance support ini adalah sebuah gambaran metode yang bertujuan untuk membuat peningkatan kinerja manusia melalui pembelajaran yang berkala dan tugas-tugas yang menyokongnya. Di mana kita ketahui, ketika kita mendapatkan sebuah proyek, kita selain belajar, kita juga praktek. Dan juga di situ ada nilai plusnya. Ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan teori, kemudian dipraktekkan, itu biasanya lebih lama untuk diingat dan juga kita lebih cepat mengerti. Sehingga memori-memori yang kita hasilkan dari praktek tersebut bisa tersimpan dengan baik secara jangka panjang. Dan blended learning juga biasanya memberikan tugas dan tugas-tugas baik di dalam kelas maupun di luar kelas, proyek, eksperimen, atau karya tulis, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada tambahan informasi ketika kita akan menggunakan model blended learning, apa saja kunci agar pembelajaran tersebut efektif. Pertama, harus ada live events atau serentak. Ini biasanya kelas tatap muka ya, atau bisa juga kelas virtual, tapi sudah dijadwalkan kapan dan semuanya hadir di dalam kelas tersebut. Kemudian yang pasti adalah materi yang dikemas online. Nah, ini juga yang akan menjadikan pembelajar atau pengajar memberikan referensi-referensi. Nah, di sini bahan referensi itu juga harus diberikan oleh pembelajar jika pembelajaran tersebut jarak jauh. Kemudian, adanya kolaborasi baik dari siswa dengan siswa, siswa dengan guru, melalui email atau thread yang menjadi diskusi atau juga bisa online chat. Kemudian adanya penilaian untuk mengukur pengetahuan siswanya, adanya prates dan posttest untuk mengetahui materi yang disampaikan mencapai tujuan belajar atau tidak. Dan terakhir tadi bahan referensi. Bahan referensi ini disediakan agar pembelajar terarah belajarnya karena begitu banyak sumber-sumber buku sehingga mungkin saja judulnya sama tapi materi yang terkandung berbeda, sehingga materi-materi yang diberikan atau difasilitasi itu lebih terarah seperti itu. Untuk pengayaannya kali ini saya sudah memberikan link untuk kalian simak atau baca atau bisa didengar juga, yaitu sejarah terbentuknya e-learning. Ini kalian bisa baca ataupun kalian bisa langsung dengar. Di sini ada The history of blended learning. The blend. Seperti itu. Begitu saja untuk part 2 ini. Nanti kita akan bertemu lagi di part 3 yang akan mempelajari unsur-unsur blended learning dan juga tujuan model blended learning, karakteristiknya, dan model penerapannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.